Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time. Masih bersama saya Kang Amin dan Kiai Haji Misbahul Munir. Kali ini kita sudah sampai di segmen Anda Bertanya, Kiai Menjawab. Untuk saudara yang masih belum mengirimkan pertanyaannya, kami masih terus menunggu pertanyaan dari Anda. Silahkan langsung kirimkan melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Tidak lupa, saya ingatkan sekali lagi untuk saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19 di dakwah peduli COVID-19 melalui rekening 29120900915 rekening BCA atau lewat situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat Anda melalui NU Kerla Zisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu atau untuk zakat mal silakan dihitung masing-masing. Nah saudara, pagi ini kita sudah kedatangan seorang narasumber istimewa, tamu kita hari ini yakni Direktur Eksekutif NU Kerla Zisnu, Haji Abdul Rauf. Assalamualaikum. Silakan Pak. Salam. Abdul Rauf. Ya, Kang Amin. Sehat. Silakan dia. Silakan duduk. Agak di tengah ya. Baik, kita akan berbincang dengan Pak Haji Abdul Rauf tentang zakat dan utamanya adalah tentang pendistribusian zakat agar saudara-saudara di rumah atau dimanapun tidak bertanya-tanya lagi kemana sih zakat itu didistribusikan dan apa manfaatnya. Nah, pertanyaan pertama Pak Rauf, apakah mungkin ya zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan? Ya, silakan. Baik, Kang Amin. Jadi zakat hari ini menjadi salah satu keuangan syariah di bidang sosial yang mampu bisa mengurangi ketimpangan sosial. Tentu potensi zakat hari ini sebesar 217 triliun dan hari ini baru bisa dikumpulkan secara keseluruhan yang dikoordinir oleh Basnas itu hanya 9 triliun. Jadi masih ada potensi yang besar. Tentu untuk bisa mengoptimalisasi potensi itu harus ada dukungan regulasi yang kuat dan literasi digital yang bisa masyarakat sadar akan pentingnya zakat, sehingga dengan program-program zakat produktif nanti masyarakat mampu bisa mengembangkan ekonomi di bidang UMKM dan ekonomi kerakyatan lainnya, sehingga dengan demikian mampu membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Oke, nah terus siapa saja sih yang berhak mendapatkan zakat itu? Zakat produktif misalnya? Iya, tentu ini sesuai ketentuan yang ada di dalam Al-Quran bahwa untuk zakat didistribusikan kepada 8 kelompok, khususnya adalah fakir miskin. Jadi untuk bisa menggunakan zakat produktif ini ya kita menyasar kepada kelompok-kelompok yang memang butuh dukungan secara ekonomi untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi, khususnya ekonomi rakyatan dan UMKM. Baik. Nah, tadi NU Kerla Zisnu selama ini sudah mendistribusikannya. Betul. Nah, bagaimana cara NU Kerla Zisnu itu menjaring orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu? Gimana? Baik, jadi NU Kerla Zisnu hari ini punya 300 cabang di seluruh Indonesia. Dan tentu karena NU Kerla Zisnu menjadi bagian dari organisasi induknya yaitu NU, tentu kita untuk melakukan asesmen orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu kita melibatkan kepengurusan NU dari level pusat sampai level anak ranting atau level dusun. Sehingga nanti dari data-data yang diperoleh melalui pengurus NU anak ranting atau NU Care nanti mengkoleknya di tingkat MWC atau di tingkat kecamatan, sehingga dari data itu kemudian kita dicek langsung ke calon penerima, apalagi di kondisi pandemi ini ya tentu kita nanti akan mendistribusikannya secara langsung kepada cara pendistribusiannya itu bagaimana? Terutama kan ini era pandemi, apakah strukturnya ngirim beras dari Jakarta langsung ke Papua misalnya pakai pesawat atau gimana? Iya baik, jadi 300 cabang NU Kerla Zisnu yang tersebar di seluruh Indonesia itu dari data yang sudah masuk kemudian
dana yang sudah kami peroleh dari seluruh pemirsa Sahur Time atau dari manapun itu, kemudian kita salurkan berupa dana kepada cabang-cabang NU Kerlasisnu di daerah-daerah yang sudah melakukan asesmen calon-calon penerima zakatnya yang kemudian nanti didistribusikan secara langsung. Ini karena mengikuti anjuran dari protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi dengan berzakat melalui NU Kerlasisnu nanti ada pemerataan distribusi. Betul. Ya, karena belanjanya di masing-masing daerah itu ya, tidak terkonsentrasi di Jakarta. Betul. Jadi ini juga nanti untuk pendistribusian juga untuk logistiknya itu akan dibelanjakan di daerahnya masing-masing sehingga dimungkinkan ada pergerakan ekonomi di daerah dengan pembelian logistik atau sembako di daerah tersebut. Baik, nah, terima kasih. Kita ke Pak Kiai, ini masih tentang zakat juga Kiai ini. Ya, nah, zakat itu, zakat fitrah Kiai, kenapa kok disyariatkannya itu sebelum Idul Fitri? Dan kenapa juga kadang-kadang yang zakat mal itu ya sekalian gitu? Kang Amin, ya Kiai. Berbicara zakat tentu karena sudah aturannya dari Allah. Itu kan Mas Rogi. Jadi aturan dari Allah itu sudah ada ketentuannya berkaitan dengan waktu dan sebagainya. Cuma dalam hal ini tadi ada yang menarik karena situasi pandemi atau situasi wabah. Ya, okay. Itu zakat itu bisa didahulukan. Artinya bisa ditakjil. Dan itu adalah salah satu solusi bagaimana kita ini hadir di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, zakat itu sebenarnya filosofinya sederhana. Zakat itu membersihkan, Kang Amin. Ya, okay. Kalau kita perhatikan, kalau kita makan buah-buahan, Mas Raub, makan duren, itu mesti ada yang dibuang. Iya, mesti ada yang dibuang. Kulitnya dibuang, bijinya dibuang. Itu artinya zakat. Karena itu harus tepat sasaran sesuai dengan asnafus samaniyah atau golongan yang 8 yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Itu Kang Amin. Baik, Pak Rauf, kan dari dulu zakat itu secara tradisional masyarakat biasanya ngumpulkan di masjid. Kemudian juga nyebarnya baginya melalui masjid. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini, apakah ada metode-metode tertentu terkait protokol kesehatan dan lain sebagainya ketika pendistribusian atau penyaluran zakat itu? Iya, saya kira dengan kondisi wabah sekarang ini kita bisa melakukan zakat dengan mudah dari rumah. Karena zaman sekarang dengan teknologi dan proses pembayaran zakat melalui transfer itu juga bisa dilakukan. Termasuk misalnya melakukan transfer zakat melalui rekening yang tertera di televisi ini atau melalui zakat online melalui platform nuker.id sehingga orang dengan mudah masuk ke pencarian di internet, klik nuker.id, setelah itu klik 1 kali 2 kali sudah langsung transfer. Kewajiban kita membayar zakat sudah selesai, ya. Sangat mudah. Selanjutnya distribusi dengan melibatkan 300 cabang NU Kerlasisnu di seluruh Indonesia itu yang sudah memiliki data terkait calon penerima zakatnya. Baik, terima kasih. Karena ini adalah segmen Anda Bertanya Kiai Menjawab, saya pun harus membacakan pertanyaan dari para pemirsa Kiai. Ya, Kang. Nah, terkait tema kita hari ini Idul Fitri. Bapak Nasih di Lamongan bertanya, apa makna sesungguhnya dari Idul Fitri itu Kiai? Kang Amin, kita tahu Idul Fitri itu bisa bermakna mensyukuri fitrah. Atau kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Karena apa? Karena kalau kita berbicara aslinya kita kan suci. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kita melakukan dosa, kesalahan. Dan Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa dengan segala kegiatan spiritual yang lain. Kemudian Rasulullah menyampaikan begini Kang Amin. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, maka dosanya akan diampuni. Seperti bayi yang lahir. Karena itu kita rayakan. Kita rayakan kemenangan ini dan inilah yang saya maksud dengan memaknai Idul Fitri
dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengampuni dosa kita. Baik, Kiai. Jadi setelah melakukan kewajiban-kewajiban seperti puasa dan zakat, Kiai ya. Ya. Nah, selanjutnya ini Bapak Abdul Rauf di Bekasi bertanya, apa sunnah dan adab yang seharusnya kita lakukan pada hari Idul Fitri? Nah, sunnahnya itu apa, Kiai? Kang Amin, Ya, Kiai. ini kala situasi wabah ya. Kalau situasi yang normal, insya Allah sudah pada mengerti, diterangkan oleh para kiai, para ustadz. Cuma yang tidak boleh ditinggalkan tetap dan bisa kita lakukan diantaranya adalah soal mandi, itu tetap dilaksanakan. Mandi sunat, setelah tengah malam, jam 12 malam itu sudah disunatkan mandi. Baik yang mau hadir sholat Jumat atau tidak. Kemudian kita siap-siap pada pagi hari itu Kang Amin, dianjurkan untuk berbuka dulu. Kan gitu. Jadi batalkan. Setelah sholat subuh, makan kurma maka minum, pokoknya batalkan. Karena apa? Sebelumnya kita itu kan puasa. Ya, Kiai. Ini dianjurkan. Baru setelah suasana sholat duha itu melaksanakan sholat Idul Fitri. Di mana kalau sekarang di rumah masing-masing juga bisa. Karena apa? Karena juga kita mengikuti apa yang sudah menjadi protokol pemerintah untuk mencegah tersebarnya COVID ini. Baik. Itu sebenarnya sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain di saat kita normal. Itu Kang Amin. Ya, Kiai. Jadi Pak Munawir di Mojokerto bertanya, kalau tadi tentang sholatnya, ini tentang takbirannya. Bagaimana hukum takbiran di malam Idul Fitri? Dan juga kalau misalnya takbiran dari rumah masing-masing itu gimana, Kiai? Prinsipnya kita dianjurkan pada saat Idul Fitri itu memuji Allah, membesarkan nama Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Takbiran istilah kita. Di mana? Di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di rumah masing-masing. Kalau di jalan misalnya sekarang tidak boleh ikutin pemerintah. Karena justru nanti kalau kita melanggar, ini membahayakan orang lain. Padahal Islam sudah mengajarkan la dororo wa la diroro. Jangan sampai membahayakan orang lain apa yang kita lakukan. Itu Kang Amin. Tetap takbiran. Seperti biasa, amalia-amalia atau ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan selama ini tetap dilaksanakan dalam suasana wabah ini. Justru ditingkatkan Kang Amin. Malam-malam bertadarruk kepada Allah, mohon kepada Allah. Pagi-pagi banyak bersedekah. Itu Kang Amin. Baik. Terima kasih Kiai, terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Haji Abdul Rauf yang sudah hadir dan menemani kita di Sahur Time ini dan memberikan banyak informasi kepada masyarakat. Saya mengingatkan bagi saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa didakwah peduli COVID-19 dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Kerlazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Jangan kemana-mana saudara-saudara karena nanti setelah sesi ini kita juga akan kedatangan tamu yang sangat spesial juga, Bapak Polisi saudara. Nah karenanya jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.